Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Suci Ramawati dari Universitas Duta Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan program penyewaan alat pendaki yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini dibuat untuk membantu proses pencatatan data barang dan transaksi sewa supaya lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, untuk memenuhi tugas UAS, program ini juga melatih pemahaman tentang pemrograman modular dan pengelolaan file. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran yang jelas dan bermanfaat. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu proses penyewaan alat pendaki, mulai dari pengelolaan data barang, transaksi sewa, hingga pembuatan laporan. Dalam program ini, pengguna bisa melihat data alat pendaki, menambah, mengubah, dan menghapus barang, kemudian melakukan transaksi penyewaan, lalu menyimpan data transaksi ke file CSV, kemudian menampilkan laporan data master dan laporan transaksi, dan yang terakhir, menampilkan profil mahasiswa sebagai identitas pembuat program. Untuk yang pertama, terdapat struktur file dan modul. Program ini terdiri dari beberapa file utama, yaitu main.py. Di file main.py berfungsi sebagai pusat kontrol program. Di file ini terdapat menu utama yang menghubungkan semua modul. Di dalam main.py, saya mengimpor beberapa modul, seperti modul master, modul transaksi, modul laporan, dan yang terakhir profil mahasiswa. Kemudian saya menggunakan perulangan while true agar menu terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Kemudian yang kedua terdapat modul master PY. File modul master PY ini digunakan untuk mengelola data alat pendaki. Fitur di modul ini meliputi menampilkan barang, menambah barang, update barang, menghapus barang. Data barang disimpan di file CSV bernama master alat CSV yang berisi kode barang, nama barang, harga sewa per hari, dan stok. Ini master alat CSV-nya. Di modul ini juga digunakan validasi input. Misalnya harga dan stok harus berupa angka, agar program tidak error jika pengguna salah memasukkan data. Kemudian yang selanjutnya ada modul transaksi. Di modul transaksi ini adalah bagian inti dari program karena berfungsi untuk melakukan proses transaksi penyewaan alat. Di modul ini, user memasukkan ID penyewa, nama penyewa, jenis jaminan seperti KTP, SIM, KK, dan lain-lain. Dan juga nama barang, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Kemudian sistem hitung lama sewa, total biaya sewa. Yang terakhir, metode pembayaran seperti tunai atau non-tunai. Setelah transaksi selesai, data akan disimpan ke file data sewa CSV. Struktur CSV ini terdiri dari ID, nama, jaminan, nama barang, tanggal sewa, tanggal kembali, subtotal, dan metode pembayaran. Penggunaan CSV membuat data mudah disimpan dan ditampilkan kembali dalam laporan. Kemudian yang selanjutnya modul laporan. Modul laporan digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Di sini saya membuat dua jenis laporan. Yang pertama, laporan data master untuk menampilkan seluruh data alat pendaki yang tersedia lengkap dengan kode, nama barang, harga, dan stok. Kemudian, laporan transaksi untuk menampilkan seluruh transaksi penyewaan yang pernah dilakukan, termasuk nama penyewa, barang, jaminan, tanggal sewa, subtotal, dan metode pembayaran. Laporan ini membaca data langsung dari file CSV menggunakan modul CSV di Python. Selanjutnya, file profil mahasiswa. Di menu ini adalah menu profil mahasiswa. Menu ini menampilkan identitas pembuat program, yaitu identitas saya sendiri untuk pelengkap tugas UAS. Konsep pemrograman yang saya gunakan
Saya menerapkan beberapa konsep penting, yaitu satu, pemrograman modular, dua, file handling seperti CSV, kemudian percabangan seperti if, elif, lalu perulangan seperti while, kemudian validasi input, kemudian formatting output tabel, dan yang terakhir error handling sederhana. Dengan konsep modular, program ini menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Untuk menjalankan program ini, saya membuka folder project yang berisi dari beberapa file Python dan file CSV sebagai penyimpanan data. File utama yang dijalankan adalah main.py, karena file ini berfungsi sebagai pusat menu dan penghubung antar modul. Program ini dijalankan melalui terminal atau tombol Run di Visual Studio Code menggunakan Python. Setelah program dijalankan, akan muncul menu utama yang berisi beberapa pilihan fitur yang bisa digunakan oleh pengguna. Nah, setelah kita jalankan, akan keluar menu utama yang ada beberapa pilihan. Pada menu utama, pengguna diberikan beberapa pilihan menu yang dapat dipilih dengan memasukkan angka sesuai kebutuhan. Menu-menu ini mencangkup pengelolaan data barang, transaksi sewa, profil mahasiswa, hingga laporan. Setiap pilihan menu akan memanggil fungsi dari modul yang sesuai. Kemudian untuk menu utama adalah menu melihat barang. Pada menu ini, program akan menampilkan seluruh data barang yang tersedia seperti kode barang, nama barang, harga sewa per hari, dan stok. Data ini diambil langsung dari file CSV master alat. Menu ini memudahkan pengguna untuk mengetahui barang apa saja yang tersedia sebelum melakukan transaksi. Nah, ini setelah kita memilih menu satu yaitu melihat barang. Di sini akan keluar data barang yang disewakan. Untuk menu kedua adalah tambah barang. Di menu ini, pengguna dapat menambahkan data barang baru dengan memasukkan kode barang, nama barang, harga sewa per hari, dan jumlah stok. Setelah data dimasukkan, program akan menyimpan data tersebut ke dalam file CSV. Dengan menu ini, data barang dapat terus diperbarui tanpa harus mengedit di file CSV secara manual. Kita coba di tambah barang. Nah, di sini kita disuruh memasukkan kode barang. Kita masukkan A24. Kemudian nama barangnya kita beri jaket gelembung UL. Kemudian harga perharinya saya masukkan 30.000. Lalu stoknya saya masukkan 12. Nah, di sini terdapat tulisan barang berhasil ditambahkan. Kalau seperti ini berarti barang sudah berhasil ditambahkan. Kita cek di master alat CSV. Nah, terdapat di yang terakhir ini yang baru saja saya masukkan tadi. Kemudian yang selanjutnya kita update barang. Di sini menu digunakan untuk mengubah data barang yang sudah ada, misalnya mengubah harga atau stok barang tertentu. Pengguna hanya perlu memasukkan kode barang yang ingin diubah, kemudian data baru akan menggantikan data sebelumnya. Fitur ini berguna untuk menjaga data tetap akurat sesuai kondisi sebenarnya. Nah, ini kita update data barang yang terakhir. Di sini aku ganti ukurannya menjadi XL. Oh, XL. Nah, sudah. Kemudian harga barunya aku ganti menjadi 35.000. Stok barunya aku ganti jadi 10. Nah, kalau sudah keluar data barang berhasil diupdate, berarti datanya sudah berhasil diupdate. Kita lihat di lihat barang.
Nah, tadi kan jaket gelembungnya ukuran L sekarang jadi XL, kemudian harganya tadi 30.000 jadi 35.000, kemudian tadi stoknya 12 sekarang jadi 10. Sekarang selanjutnya menu hapus barang. Nah, kita coba hapus untuk kode yang terakhir, A24. Nah, kalau sudah ada tulisan barang berhasil dihapus, berarti sudah berhasil. Menu ini memungkinkan pengguna untuk menghapus data barang tertentu dari daftar. Penghapusan dilakukan berdasarkan kode barang agar lebih spesifik dan menghindari kesalahan. Setelah barang dihapus, data di file CSV juga akan ikut diperbarui. Kita lihat di master alat CSV. Nah, tadi padahal ada, sekarang sudah tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu menu transaksi sewa. Menu ini adalah menu transaksi sewa yang menjadi inti dari program ini. Pada menu ini, penggunaan akan memasukkan data penyewa seperti nama, jaminan, barang yang akan disewa, kemudian tanggal sewa, dan tanggal kembali. Program ini kemudian akan menghitung total biaya sewa berdasarkan lama penyewaan dan harga barang. Data transaksi ini akan disimpan ke dalam file CSV transaksi sehingga dapat digunakan kembali untuk laporan. Kita masukkan ID penyewanya 12. Kemudian nama penyewaannya nama aku. Jaminannya kartu tanda mahasiswa aja. Kemudian tanggalnya kita buat hari ini. Tanggal kembalinya kita buat setelah 2 hari. Nah, kalau sudah kita selesai mengisi tanggal, akan keluar daftar alat pendaki yang ingin kita sewa. Di sini aku akan menyewa 2 barang. Yang pertama tenda, kemudian matras. Nah, kalau sudah, ketik selesai. Nah, di sini ada metode pembayaran. Yang pertama tunai, transfer, dan e-wallet. Kita coba tunai. Nah, ini kita masukkan perumpamaan 200.000. Ini hasil struk transaksi dari program yang aku buat. Di sini ada sewa alat pendaki, nama jalan toko, kemudian tanggal sewanya, terus jam sewanya, kemudian ID penyewa, nama penyewa, jaminan, metode pembayaran, tanggal sewa, tanggal kembali, dan lama sewa. Dan di sini terdapat nama barangnya, kemudian subtotal, lalu ini pembayaran. Dan yang terakhir, tidak lupa dengan ucapan terima kasih, kemudian himbauan untuk menjaga alat yang disewa. Untuk selanjutnya, menu profil mahasiswa. Di sini ada nama saya, NIM saya, kelas saya, dan prodi saya. Di menu profil mahasiswa ini menampilkan identitas pembuat program, yaitu saya sendiri, untuk kelengkapan tugas UAS. Kemudian selanjutnya menu laporan. Di sini, menu laporan terdapat 2 jenis laporan, yaitu laporan data master alat dan laporan transaksi. Yang pertama ada laporan data master alat. Di sini menampilkan seluruh data barang yang tersedia, seperti nama, stok, kemudian harganya. Lalu selanjutnya masuk ke menu laporan yang kedua, yaitu laporan transaksi. Nah, laporan transaksi menampilkan seluruh riwayat penyewaan yang sudah kita lakukan transaksi kemarin. Menu laporan ini membantu penggunaan dalam melakukan evaluasi dan pencatatan data secara lebih terorganisir. Untuk menu terakhir yaitu menu keluar.
Menu ini digunakan untuk menghentikan program dan keluar dari sistem. Dengan adanya program ini, diharapkan proses penyewaan alat dapat dilakukan dengan lebih rapi dan efisien. Program ini juga melatih pemahaman tentang penggunaan fungsi, modul, dan pengolahan file CSV dalam Python. Semoga program yang saya buat dapat memberikan manfaat dan menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.